Dan Tribuners, kita beralih ke topik yang selanjutnya nih. Tapi ini masih terkait dengan Venezuela. Ini lebih tepatnya juga dengan adanya ini ya, tanggapan nih dari Wapres Venezuela nih, yang mana beliau ini membongkar motif dari serangan Amerika Serikat. Jadi Wakil Presiden Venezuela Tribuners Delcy Rodriguez buka-bukaan nih soal motif dibalik serangan Amerika Serikat terhadap negaranya gitu. Jadi dia ini menyatakan pada Sabtu 3 Januari 2026 nih bahwa agresi ini hanya memiliki satu tujuan, yakni perubahan rezim di Venezuela. Perubahan rezim tersebut juga bakal membuka jalan bagi penguasaan sumber daya energi di Venezuela sana, Tribuners. Pernyataan itu disampaikan merespons rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mau mengelola dan juga menjual minyak Venezuela. Jadi menurut Rodriguez nih, Tribuners, pemerintahnya akan mempertahankan sumber daya alamnya setelah serangan Amerika Serikat dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Dia juga menjelaskan sumber daya alam tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Dia juga menuntut Amerika Serikat agar segera membebaskan Presiden Maduro seusai ditangkap oleh pasukannya Donald Trump. Dalam keterangannya, Delcy ini atau menuntut gitu ya pembebasan segera Maduro dan juga istrinya yakni Cilia Flores, Tribuners. Dan pihaknya juga sangat mengutuk operasi skala besar Amerika Serikat terhadap Venezuela. Kemudian ia juga menekankan nih bahwa negaranya ini nggak bakal menyerah gitu ya. Jadi memang sebelumnya Delcy Rodriguez ini juga meminta Presiden Donald Trump nih buat memberikan bukti bahwa Maduro dan juga istrinya ini masih hidup, Tribuners, setelah sebelumnya ditangkap oleh pasukan elit Amerika Serikat. Nah, seiring dengan itu nih Tribuners, ketegangan geopolitik di kawasan Amerika Latin meningkat tajam setelah Amerika Serikat ini menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Tapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini juga secara terbuka mengarahkan ancamannya nih kepada Presiden Kolombia Gustavo Petro. Ini memicu kekhawatiran yang meluas gitu ya, memicu kekhawatiran meluasnya konflik dan juga intervensi Washington di kawasan tersebut. Jadi ancaman itu nih Tribuners disampaikan sama Trump pada hari Minggu 4 Januari 2026 lalu nih, hanya berselang hampir sehari ya setelah operasi militer Amerika Serikat bertajuk Absolute Resolve menggempur Venezuela dan juga membawa Maduro serta istrinya ke New York untuk menjalani proses hukum nih. Dalam keterangan resminya Trump nih Tribuners, dia ini menuding bahwa Petro sebagai pemimpin yang berbahaya dan mengaitkan Kolombia dengan produksi serta distribusi narkotika ke Amerika Serikat. Jadi ini dikatakan bahwa Venezuela ini lagi sakit parah gitu kalau menurut Trump. Kolombia juga, dan ini juga dipimpin oleh orang yang sakit jiwa yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat. Jadi Trump secara belak-belakan mengatakan hal tersebut nih Tribuners di hadapan para wartawan gitu. Dan pernyataan itu langsung menuai kecaman dari Bogota nih Tribuners. Presiden Gustavo Petro ini menilai bahwa langkah Washington sebagai serangan terhadap kedaulatan Amerika Latin. Ia juga memperingatkan bahwa tindakan sepihak Amerika Serikat ini bisa memicu krisis kemanusiaan serta instabilitas regional. Dan di sisi lain, ancaman Trump ini juga nggak berhenti di Amerika Latin aja, Tribuners. Ternyata Trump ini juga membidik Iran di tengah gelombang protes yang dipicu oleh krisis ekonomi dan jatuhnya nilai mata uang rial. Jadi Trump ini memperingatkan bahwa Teheran juga akan menghadapi balasan sangat keras jika aparat keamanan terus menewaskan demonstran damai. Peringatan tersebut muncul di tengah laporan tewasnya sedikitnya 15 orang Tribuners dalam protes yang menyebar dari Teheran ke sejumlah kota besar. Dalam pandangan Trump nih, Ayatollah Ali Khamenei ini yang merupakan simbol sekaligus pusat kekuasaan politik dan juga keamanan Iran. Dan seiring dengan itu nih Tribuners, ada 5 negara Amerika Latin dan juga Spanyol nih yang menolak pengendalian Amerika Serikat atas Venezuela, dan itu diungkap pada Minggu 4 Januari 2026. Jadi penolakan itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan kalau negaranya nih bakal mengelola negara itu dan juga minyaknya gitu. Jadi 5 negara Amerika Latin itu adalah Brasil, kemudian ada Chile, Kolombia, Meksiko,
Uruguay serta Spanyol nih Tribuners, dan dalam sebuah pernyataan bersama menyatakan penolakan mereka terhadap penggulingan Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela Tribuners. Mereka juga menyatakan keprihatinan nih tentang setiap upaya kontrol atau administrasi pemerintah atau pengambil alihan sumber daya alam maupun strategis oleh pihak luar. Jadi adapun Presiden Kolombia Gustavo Petro nih Tribuners kemudian bersumpah nih bakal kembali mengangkat senjata dalam menghadapi ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Tribuners. Jadi hal tersebut ini menyusul penangkapan Presiden negara tetangga yakni Venezuela pada akhir pekan dalam operasi militer Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.